Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Di malam hari ini, Guru Inovatif Indonesia akan melangsungkan kegiatan yaitu kelas eksklusif bimbingan publikasi artikel ilmiah. Ini merupakan kelas hari pertama atau minggu pertama untuk bimbingan publikasi di bulan November. Di sini nantinya produk dari hasil dari kelas ini adalah terpublikasinya artikel Bapak Ibu di jurnal ilmiah yang ber-ISSN. Jurnalnya nanti sudah kami sediakan, nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir mencari jurnal sendiri, nanti akan dibantu oleh tim kami dalam proses mempublikasikan termasuk juga editing akhir gitu. Tetapi secara keseluruhan, secara ide penulisan dan yang lainnya nanti Bapak Ibu yang menulisnya gitu. Oke, sebelumnya sebentar mungkin langsung saya sajikan materinya. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasannya ini merupakan minggu pertama dari keseluruhan kegiatan kelas publikasi artikel ilmiah yang nantinya akan kita laksanakan selama 1 bulan. Yaitu untuk Zoom-nya selama 3 kali, minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Kemudian selama proses pembimbingan, Bapak Ibu bisa fokus menulis artikel selama 1 bulan ini, tetapi tidak perlu khawatir apabila dalam 1 bulan ini Bapak Ibu belum tuntas, Bapak Ibu tetap bisa melanjutkan proses pembimbingan hingga tuntas gitu aja, sehingga Bapak Ibu tidak perlu terlalu terbebani, tetapi juga sangat-sangat disarankan Bapak Ibu juga harus menyelesaikan gitu ya, karena semakin lama Bapak Ibu selesai juga nanti berpengaruh juga pada biasanya tingkat kemalasan gitu ya. Kadang kalau ditunda-tunda semakin lama semakin malas. Oke, di malam hari ini topiknya adalah menemukan ide penelitian dan sistematika artikel ilmiah. Nah, untuk materi ini Bapak Ibu nggak perlu catat karena nanti semua materi sudah akan kami siapkan, mulai nanti materi minggu pertama menemukan ide penelitian dan sistematika, kemudian di minggu kedua nanti akan membahas tentang sitasi, plagiasi, dan juga bagaimana metode penelitian. Dan yang ketiga nantinya akan membahas hasil penelitian, kesimpulan, hingga daftar pustaka. Sehingga selama 3-4 minggu ke depan, materinya kita akan tuntaskan. Kemudian juga contoh-contoh artikel nanti kita akan siapkan juga dengan beberapa jenis penelitian. Ya, nanti akan kami siapkan beberapa jenis artikel penelitian. Kemudian termasuk template untuk jurnal juga akan kami siapkan. Cara penulisan daftar pustakanya, cara berapa spasinya, berapa fontnya nanti akan kami siapkan, nanti akan kami upload di grup gitu ya. Nah, untuk hari ini saya akan membahas tentang menemukan ide penelitian dan sistematika. Sebelumnya mungkin mohon maaf tadi lupa berkenalan. Salam kenal untuk Bapak Ibu semua. Nama saya Pak Randi. Mungkin yang selama ini Bapak Ibu WA itu salah satunya saya, adminnya, sekaligus juga pengelola Guru Inovatif Indonesia. Nama saya Pak Randi. Keseharian saya dosen di Universitas Jember, salah satu universitas negeri di Jawa Timur. Kemudian saya juga merupakan konten kreator. Saya juga merupakan reviewer dari jurnal-jurnal nasional. Kemudian di Universitas Jember, saya menjabat sebagai Kepala Divisi Pendidikan. Nah, itu mungkin sekilas tentang saya. Untuk nomor HP sudah ada di grup. Nanti bisa menghubungi saya secara pribadi, boleh, bimbingan secara pribadi boleh. Cuma kami sarankan nanti bimbingannya di grup. Gitu nggih, mungkin kenapa di grup? Karena di grup sudah ada beberapa reviewer, baik saya, kemudian ataupun Bapak Dr. Suhardi, ataupun Bapak Ibu reviewer dosen yang lain, sehingga responnya akan lebih cepat. Kalau mengirim japri biasanya lama gitu ya. Kalau di grup kenapa lebih cepat? Karena
yang respon banyak. Ya, yang respon salah satu online nanti akan merespon, sehingga harapannya adalah ketika Bapak Ibu mengirim draft gitu ya, mengirim judul, mengirim pendahuluan atau yang lain gitu, maka harapannya tidak sampai 1 hari atau maksimal 1 hari penuh itu akan terkoreksi. Itu akan biasanya lebih semangat kalau segera dikoreksi. Karena kendalanya biasanya kalau Bapak Ibu mengirim artikel melalui online lewat OJS, online journal system itu di beberapa kampus biasanya koreksinya lama. Mengirim sekarang gitu ya, koreksinya mungkin 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan 1 bulan, 2 bulan. Nah itu kadang bikin males gitu ya. Ngirim 1 kali, koreksinya nunggu 1 bulan lagi. Nah itu kadang males. Kalau kita koreksinya lewat WA sehingga lebih responsif gitu ya. Oke, itu salam kenal dari saya. Kemudian kita sepakati untuk awal ini, mungkin dari Bapak Ibu semua sudah ada yang sangat memahami artikel ilmiah, ada juga yang sudah pernah menulis, yang artinya sudah kemampuan menulisnya sudah sedang-sedang, ada juga yang mungkin belum paham menulis sama sekali. Ada berbagai macam gitu ya yang peserta kelas kami di sini. Nah, kita sepakati sekalipun mungkin Bapak Ibu sudah pernah menulis atau sudah pengalaman menulis, di sini kita sepakati semua kita fasilitasi dari nol gitu. Sehingga Bapak Ibu nggak perlu khawatir takut ketinggalan yang lain gitu. Sehingga mulai detik ini, mulai hari ini kita bimbing dari nol. Dimulai dari menemukan ide penelitian. Oke. Nah, ini materinya yang pertama adalah menemukan ide penelitian, khususnya untuk Bapak Ibu yang belum menemukan ide. Nah, yang pertama adalah bagaimana cara menemukan ide penelitian? Sesungguhnya sangat simpel sekali. Di sini saya tulis tulisan yang sangat besar di sini, yaitu adalah sebentar. Share screen saya sudah tampak ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa tulis di kolom chat sudah tampak atau belum. Sebentar, sebentar maaf ya. Yang sepertinya share screen saya sudah tampak atau belum Bapak Ibu? Mungkin bisa tulis di. Oh sudah, oke makasih. Oke saya lanjutkan ya. Hari ini kita akan membahas menemukan ide penelitian. Yang pertama adalah di sini saya tulis sangat besar sekali. Ide penelitian yang paling mudah adalah dengan menemukan masalah penelitian di sekitar kita. Nah, saya tahu dari sekian peserta ini ada yang guru, mungkin widya iswara, atau pengawas, ataupun kepala sekolah. Nah, sangat beragam dari profesi yang mengikuti kelas ini. Cuma di sini sebagian besar, saya lihat, 80-90% adalah guru. Sehingga saya contohkan guru. Ya, saya contoh artinya dengan contoh ini bisa juga untuk digunakan untuk Bapak Ibu yang lain. Nah, bagaimana? Ini contohnya adalah jika Anda seorang guru, saya tuliskan di sini, maka permasalahan penelitian yang bisa diangkat umumnya tentang pembelajaran di kelas. Nah, mengapa pembelajaran di kelas? Karena itu memang lingkungan terdekat dari seorang guru. Kan memang selain itu juga tugas utama seorang guru adalah mengajar. Sehingga paling banyak menemukan masalahnya di kelas. Termasuk mungkin nanti kepala sekolah, berarti apa masalahnya? Berarti masalah utamanya adalah sekolah gitu ya, sekolah. Apa bisa manajemennya, bisa kualitas gurunya, bisa yang lain banyak sekali gitu ya. Nah, di sini kalau guru umumnya adalah 2 hal untuk pembelajaran di kelas ini. Permasalahan utamanya adalah yang pertama, yang paling sering diteliti, bahkan 70-80% guru meneliti tentang siswa. Itu harus diakui gitu ya. Apapun jenis penelitiannya, mayoritas guru meneliti siswa karena memang permasalahan terbanyak dari pembelajaran biasanya dari siswa. Nah, apa yang dapat kita gali dari siswa? Banyak sekali. Bapak Ibu tidak perlu meneliti semuanya.
telitilah mungkin dimulai dari salah satu. Apalagi mungkin Bapak Ibu baru pertama kali menulis gitu ya. Sangat-sangat disarankan sesuatu yang diteliti atau variabel yang akan diteliti yang sederhana. Jadi yang secukupnya, tidak perlu menggabungkan beberapa variabel sehingga nanti akan bingung dalam proses penelitiannya. Nah, di sini siswa ada banyak, beberapa aja saya tampilkan. Salah satunya adalah hasil belajar. Kemudian bisa juga aktivitas siswa. Bisa juga sikap siswa. Atau bisa motivasi belajar siswa. Atau kalau mau lebih lanjut, bisa meneliti keterampilan dalam menyelesaikan masalah, gitu ya. Kemudian keterampilan menghafal, keterampilan bermain peran siswa, atau yang lain. Yaitu atau di era terbaru ini banyak juga penelitian yang mengarah pada proses berpikir siswa. Itu juga bisa. Jadi ada banyak hal yang dapat diteliti dari siswa gitu ya. Dari siswa itu banyak sekali. Nah, di sini salah satunya ini. Di luar ini apa ada? Sangat banyak gitu ya, sangat banyak. Kemudian bisa juga fokusnya meneliti perangkat. Perangkat apa dari seorang guru yang bisa diteliti? Ya, banyak sekali. Bisa meneliti RPP-nya, meneliti LKS-nya, medianya, alat peraga, ataupun buku. Nah, umumnya biasanya penelitian yang mengaitkan dengan perangkat, fokusnya perangkat itu nanti arahnya akan pada penelitian pengembangan, atau mungkin penelitian yang jenis yang lain boleh. Gitu ya. Yang jelas, dari dua hal ini adalah dua hal yang paling sering diteliti oleh guru. Gitu. Paling sering diteliti oleh guru. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Nanti untuk penelitian yang lain bagaimana? Nanti akan kita bersama-sama mencari ide yang lain. Gitu. Oke, nanti bisa sharing. Oke, yang berikutnya adalah tips kedua adalah dalam proses mencari ide penelitian. Ini yang salah satu yang paling penting adalah membaca referensi dari perpustakaan. Nah, di sini saya tulis bahwasannya ada pepatah kuno yang mengatakan, dengarkanlah sebelum berbicara dan membacalah sebelum menulis. Nah, di sini saya tambahkan makna sesungguhnya adalah Bapak Ibu jangan harap mahir menulis kalau malas membaca. Nah, ini memang fakta gitu ya. Termasuk kalau Bapak Ibu suka menyanyi itu kan diawali dari banyak mendengar sebelum menyanyi. Banyak mendengar juga sebelum bicara, termasuk menulis. Banyak membaca sebelum menulis. Nah, salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah pergi ke perpustakaan. Nah, perpustakaan itu benar-benar masih dibutuhkan di era zaman sekarang ini, meskipun dalam proses aksesnya kadang susah. Ya, kadang susah. Kenapa susah? Tidak semua perpustakaan mungkin posisinya berada di sekitar Bapak Ibu. Itu harus diakui memang seperti itu. Tetapi jika memungkinkan, jika Bapak Ibu posisinya memungkinkan dekat dengan suatu perpustakaan, maka alangkah lebih baiknya disempatkan menuju perpustakaan dan mencoba mencari inspirasi dari perpustakaan itu gitu. Nah, itu. Nah, solusinya apa Pak kalau yang jauh dari perpustakaan atau mungkin karena memang masih masa-masa pandemi, mengurangi proses interaksi dengan di tempat fasilitas umum, maka Bapak Ibu dapat manfaatkan yang ketiga ini. Dan ini apa istilahnya ya? Semakin lama semakin berkembang. Semakin lama semakin berkembang, semua dapat dicari dari internet. Sebagian besar ilmu dapat dicari dari internet. Nah, kita nanti praktekkan bersama-sama. Yaitu di sini saya tekankan bahwasannya Bapak Ibu dapat mencari referensi dari internet. Di sini saya katakan untuk mendapatkan referensi yang valid untuk karya ilmiah, Bapak Ibu dapat memanfaatkan fitur dari Google aja cukup. Tetapi fokusnya adalah dua hal ini. Yang pertama adalah Google Scholar, yang kedua Google Book. Ya. Pak, kalau dari blog atau website yang sifatnya pribadi apa boleh gitu ya. Jika digunakan untuk referensi atau sumber itu sangat tidak tepat. Ya, tidak tepat karena memang dari blog ataupun website pribadi itu sifatnya
seperti update status gitu ya. Jadi sangat diragukan kevalitannya. Nah, tetapi Bapak Ibu juga tetap boleh mencari dari blog yang sifatnya nanti akan digunakan untuk inspirasi saja, bukan untuk referensi, bukan untuk nanti daftar pustaka, sitasi atau pustaka gitu ya. Nah, mungkin sekarang kita praktekkan dulu. Kita praktekkan dulu bagaimana Bapak Ibu yang mungkin punya kata kunci tertentu mencari di Google Scholar ataupun Google Book. Kita praktekkan. Nanti bisa dipraktekkan sendiri, kalau belum nemu ide bisa cari di Google Scholar. Caranya adalah Bapak Ibu buka terlebih dahulu browsernya, bisa Mozilla Firefox boleh Google Chrome boleh, ataupun yang lain boleh, Opera boleh, di HP juga boleh, langsung dibuka di HP juga boleh, bisa di HP. Dibuka seperti ini tampilannya, ini bentuknya, warnanya seperti ini karena hanya tema yang saya gunakan. Oke, Bapak Ibu tuliskan aja di Google Scholar. GOOGLE-SCHOLAR, Google Scholar. Oke, langsung enter. Kemudian Bapak Ibu klik web yang paling atas ini. Nanti akan diarahkan pada tulisan yang seperti ini, Google Scholar. Nah, ini ya. Nah, seringkali lupa kadang. Pak, saya sering lupa tulisannya Scholar gimana gitu. Nah, tipsnya adalah bisa diganti dengan kata kunci yang lain. Nah, ketika buka Google, Bapak Ibu bisa tulis dengan Google diganti bahasa Indonesia sekarang. Cendekia. Saya ulang lagi, tulisannya Google Cendekia biasa, Cendekia bahasa Indonesia. Kemudian Bapak Ibu klik enter. Setelah itu nanti Bapak Ibu buka yang paling atas ini Google Cendekia. Nah, udah. Pilih yang mana ya. Boleh Google Scholar, boleh Google Cendekia, boleh. Sama-sama hanya artinya aja yang beda. Maksudnya hanya secara bahasa aja yang beda, tapi isinya nanti sama. Nah, misalkan saya pakai Google Cendekia aja di sini. Nah, kata kunci yang dapat Bapak Ibu gunakan, silakan Bapak Ibu sesuaikan. Nah, mengapa harus pakai Google Cendekia, Pak? Kok nggak langsung di Google gitu ya? Coba kita praktekkan. Mengapa kok nggak di Google langsung gitu ya? Nah, misalkan Bapak Ibu ingin mencari kata kunci pembelajaran berbasis masalah di Google ini ya, di Google secara langsung, di google.com, saya tunjukkan aja google.com biar nggak bingung dengan logonya inilah, ini ya google.com, pembelajaran berbasis masalah. Enter. Nah, munculnya seperti apa? Ini munculnya, ya, munculnya seperti ini. Yang pertama muncul Wikipedia, kemudian media.neliti.com, ada juga padamu.net gitu ya, kemudian rijal09.com ya, blogspot.com, banyak sekali. Jadi mulai dari sumber yang valid dan sumber yang tidak valid muncul semua ya di halaman pertama Google ini. Karena halaman pertama bukan tentang siapa yang paling benar, bukan, tetapi lebih pada siapa yang paling banyak ngeklik gitu ya. Nah, apakah boleh dibaca? Boleh sekali. Bapak Ibu pilih yang blog juga boleh untuk dibaca. Tetapi sifatnya untuk inspirasi aja. Untuk referensi, Bapak Ibu gunakan ini, Google Cendekia. Pembelajaran berbasis masalah. Coba kita enter. Nah, munculnya berbeda. Kita bandingkan. Kalau Google, Bapak Ibu munculnya seperti ini, sumber-sumbernya semua sumber masuk, nggak hanya jurnal-jurnal, nggak hanya buku, tapi tulisan di blog, di Blogspot, WordPress muncul. Termasuk kalau Bapak Ibu punya blog, bisa memungkinkan juga muncul kalau kata kuncinya tepat. Bahkan ketika Bapak Ibu atau mungkin orang lain menulisnya ngasal juga, isinya ngasal, juga nanti akan muncul gitu ya kalau memang sering diklik dengan kata kunci tersebut. Nah, maka tidak disarankan menggunakan Google. Bapak Ibu bisa langsung dengan Google Scholar seperti ini. Nah, setelah muncul Google Scholar seperti ini, nah, Bapak Ibu bisa download. Download mana yang cocok dilihat.
Oh, ini cocok kayaknya. Peningkatan kemampuan penelaran matematis siswa melalui pembelajaran berbasis masalah. Bagaimana cara downloadnya? Cara downloadnya adalah diklik PDF sebelah kanan ini. Bentar, saya ulang. Bapak Ibu klik PDF sebelah kanan ini. Nah, ini diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Halamannya nanti akan terdownload. Nah, ketika dibuka, munculnya adalah jurnal, gitu ya. Jurnal bisa buku, bisa maaf ini artikel ya, artikel pada jurnal, bisa buku, bisa referensi yang lain ya, book chapter atau yang lain yang sifatnya memang ilmiah yang dapat kita jadikan inspirasi, bisa juga nanti untuk referensi. Nah, ini ya. Boleh nanti kita mencoba yang lain, gitu. Mencoba kata kunci yang lain. Kita tutup dulu. Nah, itu menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, selain dengan Google Scholar, Bapak Ibu juga bisa dapat manfaatkan fitur namanya Google Book. Nah, ini Google Book. Bagaimana cara memanfaatkan Google Book? Google Book ini, ya kita praktekkan lagi. Bapak Ibu buka browser, kemudian tulis Google Book. Google Book, gitu ya, Google Book. Oke, dibuka Google Book. Nah, munculnya seperti ini atau Google Buku juga boleh sepertinya. Nah, sama munculnya. Bapak Ibu boleh pakai kata kunci Google Book, Google Buku boleh gitu ya. Nah, nanti munculnya seperti ini, Google ada kecil books di bawahnya ini. Nah, ketika muncul seperti ini nanti Bapak Ibu dapat mencari buku-buku yang sesuai. Contoh, sama saya cari pembelajaran berbasis masalah. Enter. Nah, munculnya seperti ini gitu ya. Judul-judul mana yang cocok ini dengan yang akan saya gunakan untuk rujukan misalkan ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu cari. Oh, misalkan cocok ini model pembelajaran inovatif. Atau mungkin yang atas tadi, model pembelajaran berbasis masalah, teori dan penerapannya. Oke, saya buka. Nah, munculnya akan seperti ini. Menarik sekali. Nah, tetapi namanya sebuah buku ini adalah sifatnya kalau ingin mendapatkan versi yang penuh, maka Bapak Ibu dapat membelinya. Yang dimunculkan pada Google Book itu bisa semua, tetapi sebagian besar menampilkan preview saja. Nah, preview saja inilah yang sebenarnya bisa Bapak Ibu cari inspirasi dari preview ini ketika memang dalam preview tersebut ada kalimat yang mungkin cocok atau mungkin ada ide yang cocok. Misalkan kita buka ini, pembelajaran berbasis masalah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat latar belakangnya atau mungkin isinya, cari referensinya di sini gitu ya, cari referensinya. Tetapi nanti pada halaman tertentu, halaman 7, 8, 9, 10 masih lanjut lumayan 11, 12, 13, oh sudah hilang. Halaman 14 dan hilang. Oh, masih lanjut. 16 gitu ya. Nanti ada kalanya ada halaman tertentu yang hilang yang lompat-lompat. Ya, ada halaman tertentu yang lompat-lompat, itulah yang memang kalau ingin Bapak Ibu mencari buku aslinya, Bapak Ibu bisa membelinya gitu. Membelinya di toko buku bisa, toko buku online juga bisa, atau mungkin beli di online itu juga bisa. Nanti silakan bisa dilakukan. Tetapi kalau mungkin masih pemula, mungkin Bapak Ibu bisa langsung mencari previewnya itu, previewnya cari kalimat-kalimat yang memang mampu memberikan inspirasi. Kalau memang nggak ada, ya berarti cari buku yang lain. Sangat banyak sekali, ribuan, bahkan puluhan ribu buku yang bisa Bapak Ibu baca secara online. Gitu. Itu tadi contohnya di 20-30 halaman awal masih terbaca full, penuh. Jadi masih bisa Bapak Ibu baca tanpa harus membeli. Ya. Oke. Oke. Kita lanjut dulu. Lanjut materinya dulu. Nah, setelah Bapak Ibu mungkin sudah nantinya harapan kami adalah harapan saya pribadi dan kami Bapak Ibu nanti selama 1 minggu ini banyak-banyak membaca.
Banyak-banyak membaca, banyak-banyak mencari referensi, banyak-banyak mencari inspirasi dari Google Book, Google Scholar, ataupun media-media yang lain. Silakan. Setelah Bapak Ibu mencari referensi dari internet dan perpustakaan tadi, boleh. Yang ketiga adalah, nah di sini Bapak Ibu bisa sharing ya, Bapak Ibu bisa sharing dengan orang yang berpengalaman, boleh. Kalau Bapak Ibu dengan dosen, boleh dengan peneliti atau dengan praktisi pendidikan, atau mudahnya adalah Bapak Ibu bisa sharing dengan orang yang sudah pernah publikasi ilmiah. Nah, boleh. Ya, jadi semakin banyak atau semakin sering Bapak Ibu berdiskusi, sharing gitu ya, nanti pengetahuan Bapak Ibu nanti akan bertambah. Nah, maka dari itulah kami buatkan sebuah grup WA. Di grup WA itu Bapak Ibu nggak perlu khawatir dengan mungkin pertanyaannya nggak pas atau gimana, tanya aja, tanya materi boleh, tanya tentang penelitian ini boleh, tanya judulnya pas atau kurang boleh gitu ya, atau mungkin bagaimana ini Pak, bagaimana itu teknisnya boleh, nanti akan dijawab oleh reviewer kami yang nanti akan dengan senang hati melayani Bapak Ibu semua. Oke. Nah, yang berikutnya di sini. Berikutnya adalah pastikan Bapak Ibu sudah paham dengan prosedur atau jenis penelitian yang akan kita lakukan. Nah, ini yang salah satu yang memang wajib membaca. Nah, pastinya harus paham dengan salah satu yang mungkin muncul di sini atau mungkin di luar ini juga banyak ya. Banyak sekali, cuma ini saya ambil beberapa penelitian yang sering dilakukan dalam dunia pendidikan. Ada penelitian tindakan kelas, ini 80-90% guru-guru menuliskan ini. Penelitian tindakan sekolah, biasanya kepala sekolah ataupun pengawas biasanya melakukan penelitian tindakan sekolah. Nah, ini penelitian yang lain, ada penelitian eksperimental, studi kasus, literatur, kemudian best practice, etnografi, penelitian pengembangan, dan penelitian deskriptif. Ada banyak sekali jenis-jenis penelitian. Nah, Bapak Ibu nggak perlu pelajari semua, gitu ya. Untuk awal-awal nggak perlu pelajari semua. Bapak Ibu pilih langkah-langkah yang sekiranya dapat atau realistis untuk dilakukan, gitu ya. Nah, kalau di antara ini tidak ada yang paham, pilihlah salah satu. Pilihlah salah satu, kemudian Bapak Ibu baca di internet gitu ya, langkah-langkahnya seperti apa gitu. Atau mungkin nanti kalau bingung bisa diskusi dengan kami. Karena nanti secara rinci nanti akan dibahas oleh Bapak Dr. Suwardi minggu depan untuk jenis-jenis penelitian ini. Nanti kalau bingung boleh ditanyakan, atau mungkin dari sekarang juga boleh ditanyakan. Langkah yang benar seperti apa gitu ya, atau seperti ini, seperti itu boleh ditanyakan. Nah, ini juga diawali dari apa? Diawali dari membaca. Ya, caranya gimana membacanya? Mungkin kalau ingin mencari artikel ini bentuknya seperti apa? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu buka namanya Google Cendekia. Google Cendekia. Kemudian Bapak Ibu buka Google Cendekianya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tuliskan jenis penelitian boleh. Misalkan penelitian tindakan sekolah atau penelitian tindakan sekolah. Nah, nanti akan muncul makalah-makalah yang terkait dengan penelitian tindakan sekolah, ya, ataupun bahkan penerapan secara langsung. Nah, bahkan ada saya tulis 1 kali penelitian tindakan sekolah, sudah ada contohnya ini. Peran supervisi kepala sekolah terhadap pelaksanaan tugas pokok guru. Nah, ini bisa dibuka atau mungkin langsung dilihat PDF-nya juga bisa. Nah, ini sinyalnya nggak terbuka, mungkin cari yang lain. Nah, ini boleh. Nah, nanti seperti ini. Mungkin bisa dilihat abstraknya dulu, kalau sekiranya cocok, Bapak Ibu bisa download. Download PDF-nya ini boleh di-download kalau cocok, atau mungkin dibaca sekilas dulu, kalau sekiranya cocok baru di-download gitu ya. Oh, langkah-langkahnya seperti ini gitu ya. Langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan pelan-pelan. Nanti kalau nggak paham boleh ditanyakan. Nah, nanti di-download boleh. Nah, ini. Jadi dalam proses mencari referensi, Bapak Ibu juga nantinya
sekaligus memahami langkah-langkahnya pada fokus penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah, seringkali bertanya, Pak, saya pertama kali menulis artikel gitu ya. Mungkin sarannya apa? Kalau Bapak Ibu seorang guru, saya sangat menyarankan Bapak Ibu menulis jenis penelitian tindakan kelas. Itu jenis penelitian yang paling mudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru, biasanya itu. Ya, jadi langkah-langkahnya sangat mudah dipahami, perhitungan-perhitungan angkanya juga sangat mudah dilakukan. Mungkin hanya menghitung rata-rata, persentase yang sifatnya memang sangat mudah gitu dibandingkan dengan penelitian yang lain membutuhkan aplikasi-aplikasi pengolah data statistik. Biasanya harus belajar lagi gitu ya kalau menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Kita lanjutkan dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah kita masuk materi kedua, yaitu kalau yang tadi adalah menemukan ide penelitian. Nanti kita diskusi, hari ini akan banyak diskusinya, mungkin sekitar 40 menit bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk diskusi secara langsung di sini. Nah, yang berikutnya adalah sistematika artikel pada jurnal ilmiah. Inilah tujuan akhir nantinya di kelas kami gitu ya. Apakah pasti terpublikasi, Pak? Pasti. Kami jamin pasti terpublikasi. Tetapi dengan catatan artikel Bapak Ibu sudah memenuhi syarat kelayakannya. Nah, artinya memang ketika mungkin belum pas, ya berarti kami revisi, Bapak Ibu kami berikan saran, Bapak Ibu revisi lagi gitu ya, sampai benar-benar pas nanti akan terpublikasi di jurnal ilmiah. Nah, yang pertama adalah kita pahami dulu, ya, karena seringkali keliru. Karena itu saya tuliskan ini. Nah, harus tahu bedanya nih antara laporan penelitian, yang kedua adalah artikel ilmiah, yang ketiga adalah jurnal ilmiah, dan yang keempat adalah artikel populer. Nah, seringkali ada beberapa Bapak Ibu guru, bahkan banyak gitu ya, sering WA saya soalnya ya, sering WA saya dan sering keliru. Khususnya yang sering keliru adalah laporan dan artikel, ada juga keliru artikel dan jurnal, ada juga artikel dikiranya artikel populer ya. Nah, saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah laporan penelitian. Apa laporan penelitian itu? Nah, laporan penelitian itu dokumen tertulis tentang hasil penelitian. Ya, hasil penelitian yang dibuat secara jelas dengan metode penulisan tertentu dan sistematika tertentu secara lengkap. Penekanannya adalah secara lengkap. Umumnya 3-75 halaman, 30-75 halaman. Belum ditambah lampiran. Sehingga pada laporan penelitian sangat wajib melampirkan semua hal yang menunjang penelitian. Bisa RPP, kalau PTK gitu ya, bisa RPP-nya, LKS-nya, jawaban siswa, foto-foto kegiatan lengkap dilampirkan. Rekapitulasi hasil siswa, kemudian skor-skor, perhitungan, bahkan sampai mungkin berkas apa ya, tanda tangan, mungkin tanda tangan proses perizinan dan yang lainnya disertakan pada laporan penelitian. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah artikel ilmiah yang akan kita publikasikan di jurnal kami. Atau jurnal dimanapun itu yang dipublikasikan adalah artikel ilmiah. Apa artikel ilmiah? Artikel ilmiah adalah sesuatu tulisan ilmiah yang berbentuk ulasan atau penelitian dengan sistematika tertentu. Nah, umumnya artikel ilmiah adalah 7-15 halaman umumnya gitu ya, sehingga Bapak Ibu nanti nggak perlu sampai melebihi ini gitu ya, nggak perlu sampai 20 halaman, 30 halaman, justru keliru. Di masing-masing jurnal biasanya berbeda-beda, tetapi sebagian besar memaksimalkan 15 halaman. Hampir nggak pernah ketemu saya yang di jurnal tertentu yang artikelnya melebihi 15 gitu ya, sangat jarang sekali, sekalipun ada sangat jarang. Nah, paling rendah biasanya 7 halaman. Nah, kalau ini biasanya ada yang lebih rendah. Ada yang 5 halaman, bahkan ada yang 4 ada. Biasanya, tetapi kalau yang 4-5 halaman itu dari awal memang spasinya 1. Nah, kalau spasinya mungkin 1,5 atau mungkin
1,15 gitu, biasanya 7 halaman minimal biasanya ini. Nah, ini ya. Kemudian artikel ilmiah tidak perlu memberikan lampiran. Ya, karena seringkali ada yang bertanya, Pak, kalau artikel ilmiah diberi lampiran apa saja? Nggak perlu. Ya, Bapak Ibu nggak perlu lampiran. Untuk bukti-bukti dirangkum nanti ke dalam pembahasan. Itu pun ditampilkan bukti yang memang akan dideskripsikan. Nanti akan dibahas di pertemuan ketiga. Nah, kenapa kok saya tuliskan ini, perbedaan ini? Karena seringkali ada yang tanya gini, apa namanya, Pak, bagaimana cara publikasi laporan di jurnal gitu? Nah, itu keliru ya, karena kalau laporan untuk masuk ke jurnal, maka Bapak Ibu harus merangkum atau mengedit laporan tersebut sehingga yang awalnya 30-75 halaman bisa dirangkum menjadi 7-15 halaman gitu ya. Termasuk Bapak Ibu apabila sudah memiliki laporan, nggak perlu khawatir, laporan itu bisa dijurnalkan dengan catatan memang diubah dulu. Dan nggak perlu Bapak Ibu menulis ulang dari awal gitu. Menulis ulang itu meneliti kembali juga nggak perlu gitu ya. Jadi bebas. Pak, saya punya laporan, silakan dijadikan artikel ilmiah boleh. Pak, saya ingin nulis baru dari awal, boleh. Jadi silakan. Ada dua opsi. Nah, yang berikutnya adalah jurnal ilmiah. Ini juga sering keliru dalam penyebutannya. Pak, saya mau publikasi jurnal, itu keliru. Ya, yang benar adalah yang dipublikasikan adalah artikel ilmiah, tetapi pada jurnal ya, atau artikel ilmiah pada jurnal ilmiah. Jurnal itu adalah tempat kumpulan dari artikel. Satu jurnal umumnya 5-15 artikel. Bahkan ini diwajibkan oleh pedoman penilaian gitu ya. Itu aturannya memang seperti ini. Tidak boleh dalam satu artikel kurang dari 5. Artikel dalam satu jurnal kurang dari 5 nggak boleh. Atau lebih dari 15 nggak boleh gitu ya. Itu di pedoman apa namanya, penilaian guru gitu ya. Maka dari itu kami sudah menyesuaikan di jurnal kami, satu jurnal gitu ya, nanti sudah kami sesuaikan setiap kali terbit itu maksimal 15 artikel. Jadi sudah sesuai dengan yang ada di pedoman. Nah, yang terakhir adalah artikel populer. Nah, artikel populer ini hampir sama dengan artikel ilmiah, cuma bedanya bahasa yang digunakan itu untuk masyarakat umum, bukan untuk akademisi. Sehingga Bapak Ibu dapat menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin kurang baku, boleh. Atau bahasa-bahasa yang sedikit non formal, boleh. Biasanya artikel ilmiah artikel populer ini dipublikasikan pada media massa. Bisa koran, bisa juga media online. Ya umumnya biasanya 1 halaman bisa. Ya seperti, atau mungkin maksimal 2 halaman gitu ya. Ini artikel populer. Ya, jadi bedanya ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, sistematika artikel ilmiah seperti apa? Nah, ini sesungguhnya hanya seperti ini aja. Yang pertama judul, kemudian ada identitas abstrak kata kunci, ya, kemudian pendahuluan, selanjutnya metode penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka. Keseluruhan ini nantinya maksimal 15 halaman. Nah, dimulai dari judul dulu. Judul nanti Bapak Ibu harus benar-benar memadatkan. Ini bedanya artikel dengan laporan penelitian. Kalau laporan penelitian umumnya biasanya bebas judulnya. Bapak Ibu tulis 25 halaman, 25 kata, 30 kata biasanya di laporan-laporan tertentu tidak dipermasalahkan. Tetapi kalau dalam artikel ilmiah biasanya maksimal 20 kata. Bahkan ada juga jurnal yang nggak boleh panjang-panjang judulnya, maksimal 15 kata gitu. Sehingga Bapak Ibu harus memangkas kalimat atau ya kalimat judul ataupun masing-masing kata dalam judul tersebut. Sehingga mungkin yang awalnya panjang nanti bisa beberapa dieliminasi dan sisanya yang artinya ketika dieliminasi bukan berarti isinya diganti juga, tidak, tetapi dalam isi nanti akan dijelaskan maksudnya variabel ini seperti ini gitu. Jadi tidak semua ditampilkan pada judul gitu. Misalkan Pak, apa boleh menghilangkan, kalau PTK gitu ya, di judul artikel boleh menghilangkan
tahun ataupun tahun pelajaran ataupun semester atau berapa boleh sekali, boleh sekali. Tidak harus sampai panjang gitu ya, tidak harus, bisa dijelaskan nanti di metodologi atau metode penelitian. Oke, selanjutnya adalah selanjutnya adalah identitas abstrak dan kata kunci. Kita nanti hari ini hanya sampai judul, identitas, abstrak, kata kunci, dan pendahuluan. Untuk yang selanjutnya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, identitas ini sangat mudah sekali. Bapak Ibu tulis saja nama dari Bapak Ibu tanpa gelar. Nah, seringkali kadang ada juga yang lupa menghilangkan gelarnya. Jadi nggak perlu. Bapak Ibu mungkin sarjana, atau mungkin magister, atau mungkin doktor, atau mungkin ada yang profesor juga. Itu tidak perlu dicantumkan pada judul identitas, ya, tidak perlu cantumkan. Termasuk gelar-gelar yang non akademis, mungkin haji, hajah juga nggak perlu dicantumkan, ya. Tulis nama saja, nama lengkap, tidak boleh disingkat, ya, tidak boleh disingkat. Oke. Agar memudahkan dalam proses pencarian, maksudnya seperti itu. Kemudian di bawah nama nanti Bapak Ibu tuliskan instansi atau lembaga Bapak Ibu bernaung. Bisa nama sekolah, boleh juga ketika mungkin Bapak Ibu sedang proses S2 ataupun apapun itu, bisa juga tulis nama universitas, boleh, silakan, bisa pilih. Kalau Bapak Ibu guru biasanya sekolah, nama sekolah. Dan email, ya, email silakan tulis email yang aktif gitu ya. Email ini mengapa kok mesti dalam karya ilmiah kok mesti ada emailnya gitu. Salah satunya adalah yang pertama untuk notifikasi. Ketika Bapak Ibu nanti upload dan mungkin terunggah di salah satu jurnal dan diterima, biasanya dapat notifikasi lewat email. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meningkatkan komunikasi dengan peneliti yang lain. Ketika Bapak Ibu nanti mungkin ada peneliti yang lain tertarik dengan penelitian Bapak Ibu, biasanya nanti akan di email. Nah, saya sering ini dapat email nih dari peneliti yang lain, ya, peneliti yang lain di email, Pak, saya lihat artikelnya sangat menarik, saya ingin tahu lampirannya seperti apa. Nanti kita bisa diskusi, bisa kirim-kiriman lampiran ataupun diskusi lewat email kemudian lanjut ke WA gitu, silakan. Biasanya diawali dari email dulu. Mengapa email? Karena dirasa email salah satu jalan yang paling lengkap dan tidak mengganggu. Kalau ditulis nomor HP kan kadang sangat mengganggu, ya kan. Nah, ini salah satu manfaatnya itu. Kemudian di bawah email ada abstrak. Nanti ini abstrak Bapak Ibu tidak perlu lengkapi di awal gitu ya. Abstrak ini bahkan Bapak Ibu tuntaskan dulu semua sampai daftar pustaka, baru menuliskan abstrak. Nah, sehingga Bapak Ibu untuk awal-awal nanti nggak perlu diselesaikan dulu abstraknya. Nanti aja setelah daftar pustaka, karena memang abstrak harus mencerminkan keseluruhan isi artikel. Mulai dari awal sampai akhir dirangkum jadilah abstrak. Abstrak ini juga nggak perlu banyak-banyak, minimal 150, maksimal 250 kata. Ya, cuma sedikit. Dan yang berikutnya adalah kata kunci. Kata kunci ini terdiri dari 3 sampai dengan 5 kata atau frase yang mencerminkan ya unsur atau variabel yang sangat dominan yang akan Bapak Ibu teliti. Bisa variabel pada judul, bisa juga variabel di luar judul, tetapi memang sangat penting untuk penelitian Bapak Ibu. Bisa tuliskan sebagai di sini sebagai kata kunci. Nanti kalau yang bingung kata kuncinya apa, boleh tanyakan. Nah, itu. Dan yang materi terakhir adalah pendahuluan, yang harapan kami adalah dalam 1 minggu ini Bapak Ibu mampu menulis pendahuluan ini, yaitu isinya adalah latar belakang, ya, latar belakang masalah. Di sini cuma bedanya apa dengan laporan penelitian. Kalau laporan penelitian Bapak Ibu masih pendahuluan, ya, bab 1 pendahuluan, maka A latar belakang, kemudian B rumusan masalah, C tujuan, dan D manfaat. Biasanya seperti itu. Tetapi kalau dalam artikel ilmiah itu semua sudah terangkum dalam paragraf-paragraf. Jadi tidak ada namanya poin A latar belakang, B rumusan masalah gitu ya. Semua sudah masuk ke dalam paragraf-paragraf tersebut gitu ya. Nah, di sini pendahuluan ini ditulis maksimum sebanyak 20% dari badan artikel. Jadi nanti kalau artikel Bapak Ibu itu 15 halaman,
Nah, 15 halaman dikali 20%. Maka umumnya maksimal 3 halaman pendahuluannya ya, umumnya 3 halaman. Nah, silakan. Atau biasanya 2 halaman cukup gitu ya. Silakan, kisarannya saya beri di sini, 2 sampai 3 halaman. Isinya apa? Isinya jelas, namanya pendahuluan, yaitu adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu diawali dengan adanya kesenjangan antara sesuatu yang diidealkan dengan fakta. Fakta bisa dari fakta-fakta yang ada di lapangan, bisa juga fakta-fakta yang juga berasal dari penelitian lain. Kita nanti akan sesuaikan dengan jenis penelitiannya. Kalau memang Bapak Ibu akan mengambil penelitian yang sifatnya tindakan kelas gitu ya, secara subjek itu sangat spesifik khusus untuk kelas itu, biasanya faktanya memang sangat disarankan fakta yang berada di kelas tersebut, fakta di lapangan, benar fakta yang terjadi di lapangan, disampaikan, dideskripsikan. Nanti dibandingkan dengan ideal, maka sebaiknya seperti apa? Nah, itu ya. Nah, selain dengan kesenjangan antara ideal dan fakta, maka Bapak Ibu juga perlu menambahkan teori atau penelitian relevan yang mendukung. Nah, ini seringkali terlupa. Bapak Ibu sudah menulis latar belakang dengan baik, tetapi tidak ada satupun sumbernya. Nah, itu keliru. Sesungguhnya pemberian sumber yang paling mudah adalah ketika Bapak Ibu memberikan sebuah solusi. Misalkan sudah ketemu masalahnya apa, misalkan masalahnya adalah hasil belajar siswa. Oh, solusinya adalah pembelajaran dengan metode bermain peran, misalkan. Nah, ketika Bapak Ibu menyampaikan metode bermain peran itu, maka sampaikan bahwasannya metode ini sebelumnya berhasil. Atau mungkin menurut teori ini, metode ini nantinya akan meningkatkan aktivitas siswa. Nah, nantinya itu akan Bapak Ibu bisa tulis sumbernya dan yang lainnya. Nah, itu. Ya, itu. Nah, untuk metode penelitian, hasil dan bahasan, kesimpulan daftar pustaka akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sehingga pikiran nggak penuh gitu. Pikiran nggak penuh, Bapak Ibu nanti 1 minggu ini judul dulu dan pendahuluan. Mungkin akan 5 menit lagi akan saya tunjukkan contohnya seperti apa sih laporan artikel ilmiah itu yang terpublikasi. Ntar akan saya contohkan. Contohnya ini saya buka penelitian tindakan kelas saja. Atau mungkin yang lain nanti kita buka juga yang lain. Nah, ini salah satunya. Nah, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tulis judul seperti ini, judul. Untuk nama jurnalnya nggak perlu khawatir, Bapak Ibu nggak perlu tulis, nggak apa-apa. Nanti kami yang akan mengarahkan Bapak Ibu masuk jurnal yang mana. Nah, ini tulis judulnya dulu di sini. Kalau ingin ngecek berapa banyaknya kata di judul ini, Bapak Ibu tinggal blok gitu ya. Nanti di kanan bawah, nah ini kanan bawah ini ada keterangan 19 off lah, maka 19 kata berarti. Terus di bawah judul Bapak Ibu bisa tuliskan identitas, nama, kemudian instansi atau lembaga, di bawahnya ada email. Nah, simpel ya. Jadi ini dulu. Minggu ini, beberapa hari ini bisa menulis ini dulu. Abstrak bisa dikosongi dulu Bapak Ibu. Ini dikosongi dulu boleh. Karena nanti ini akan mencerminkan seluruh isi. Kalau belum ada datanya nanti akan susah menulisnya. Nah, ini dikosongi dulu. Kata kunci boleh ditulis sekarang karena memang nanti akan terkait dengan judul. Menulis kata kunci gampang sekali. Bapak Ibu lihat judulnya. Mungkin kalau judulnya penerapan model pembelajaran group investigation. Oh, ini kata kuncinya yang pertama ini. Ya. Nah, bisa tulis di sini. Investigasi kelompok atau grup investigasi juga boleh. Sesuaikan dengan judul juga boleh. Investigation. Gitu boleh. Ya. Kemudian untuk meningkatkan hasil belajar, oke. Nah, boleh tambahkan sini hasil belajar gitu ya. Dan yang lain. Nah, silakan. Minimal 3 kata kunci, maksimal 5. Kata kunci kalau hasil belajar ini bukan tertulis 2 tetapi tertulis 1 karena sifatnya frase. Masing-masing kata kunci dipisahkan oleh koma ya, koma. Ini 3. Ada 3 kata kunci. Nah, kemudian di bawah inilah Bapak Ibu menulis pendahuluan.
Nah, pendahuluan ini Bapak Ibu langsung nulis paragraf-paragraf, tidak perlu ditulis poin-poin ya, paragraf semua ya. Mungkin ada 5 atau 6 paragraf cukup. Nah, di sini cuma 2 halaman ini. 1,5 halaman. Bapak Ibu bisa awali dengan sesuatu yang ideal gitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang ideal ini. Nah, menjelaskan sesuatu yang ideal, nanti di titik tertentu Bapak Ibu sampaikan masalah. Nah, di sini berdasarkan tabel titik 1, tergolong rendah siswanya, kemudian disampaikan kalau di kelas Bapak Ibu mungkin nilainya rendah seperti apa, ditampilkan data-data boleh, dideskripsikan juga boleh, silakan. Kemudian diberi sumber-sumber tambahan, gitu ya, sumber-sumber tambahan silakan. Nah, seperti ini. Nah, ini diberi rujukan-rujukan tambahan untuk menunjang latar belakang. Nah, silakan. Nah, ini nanti untuk metode penelitian nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nanti untuk pertemuan yang kedua, nanti pematerinya adalah Bapak Dr. Suwardi, nanti akan membahas tentang metode penelitian serta bagaimana cara menulis rujukan dan bagaimana cara menghindari plagiasi, nanti akan dibahas di minggu kedua. Oke, mungkin itu dulu untuk materinya. Sisa waktunya mungkin sekitar ada 35 menit. Silakan mungkin Bapak Ibu jika ingin bertanya secara langsung, silakan bebas bertanya, nggak perlu sungkan, nggak perlu malu. Bapak Ibu bisa klik raise hand atau angkat tangan. Nanti kami akan buka mikrofon dari Bapak Ibu. Kemudian bisa juga tulis pertanyaannya di kolom chat. Atau mungkin Bapak Ibu punya ide apa yang mungkin akan dicurhatkan gitu, Pak, mau cerita tentang ini, penelitian ini sebaiknya seperti apa, boleh. Klik tombol raise hand di Zoom, nanti kami akan buka mikrofonnya. Nanti kita akan, ini masih lama, silakan bisa diskusi. Bisa juga tulis pertanyaan di kolom chat. Oke, yang pertama saya buka mikrofonnya dulu. Yang pertama di sini atas nama owner. Saya mohon maaf nggak diberi nama, boleh. Silakan bisa dibuka Bapak atau Ibu dengan ID owner. Kita diskusi. Sudah saya klik ask to unmute. Silakan bisa dibuka mikrofonnya. Oke, belum bersuara. Saya lanjutkan dulu. Yang kedua, silakan Bu Diah Arumsari. Silakan Bu Diah untuk membuka mikrofonnya dan bertanya secara langsung. Ya, oke, terima kasih Bapak untuk materinya. Perkenalkan, saya Budia Arumsari. Saya guru di SMA Negeri 2 Meranggen, Kabupaten Demak. Kebetulan saya dapat ini dari Facebook, malahan Kak leaflet itu, terus saya daftar ini. Dan yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan artikel ilmiah adalah apakah untuk membuat artikel ilmiah ini ada jangka waktunya. Misalkan dulu saya kan di tahun 2018 pernah membuat PTK, sudah katakanlah diseminasi seperti itu. Terus itu memang sudah pernah saya buat untuk angka kredit, Pak, dan tapi kan belum dapat dipertimbangkan karena masa kerja saya. Apakah itu bisa dibuatkan artikel untuk masuk di jurnal ilmiah atau harus baru seperti itu? Itu terima kasih sekali. Baik. Sementara itu pertanyaannya, Pak. Baik, ya. Baik, makasih Bu Diah, pertanyaannya sangat menarik sekali. Pastinya pertanyaan dari Bu Diah ini pastinya beberapa dari Bapak Ibu punya pertanyaan yang hampir sama atau sejenis dengan pertanyaan Bu Diah. Baik, akan saya jawab. Untuk karya tulis ilmiah, ya karya tulis ilmiah, artikel ilmiah ini Bapak Ibu bebas gitu ya, bebas bisa menulis penelitian yang baru, mengawali dari awal lagi, tetapi dengan catatan ketika membuat penelitian yang baru pastinya cukup lama, ya cukup lama karena Bapak Ibu selain menulis, dalam proses penulisan juga ada proses pengambilan data, yaitu biasanya cukup proses lah, paling nggak 1-2 bulan bahkan lebih gitu ya dalam proses pengambilan data, kemudian teknik-teknik yang lain. Nah, silakan bebas, boleh dengan laporan penelitian sebelumnya boleh juga nulis yang baru. Tetapi kalau sudah gitu ya, kalau saya sendiri pribadi menyarankan kalau sudah Bapak Ibu punya laporan penelitian apapun gitu ya. Pak, saya sudah menulis PTK yang sifatnya laporan ya. Karena seringkali Bapak Ibu keliru. Pak, saya punya PTK, lah ini keliru ya. Jadi ketika Bapak Ibu menyebutkan PTK, tapi saya paham yang dimaksud PTK itu biasanya laporan gitu ya.
Tetapi sesungguhnya yang tepat adalah menyebutkan kata tambahan yaitu laporan PTK. Karena nanti PTK juga bisa artikel. Artikel PTK. Ada dua jenis, jadi artikel PTK atau laporan PTK. Nah, apabila Bapak Ibu sudah punya laporan PTK dan dirasa dan Bapak Ibu belum pernah mempublikasikan laporan PTK tersebut, maka kami persilakan Bapak Ibu untuk menggunakan laporan PTK tersebut untuk dipublikasikan di jurnal kami. Silakan. Bisa Bapak Ibu nanti menyesuaikan dengan format-format yang sudah kami sediakan, nanti bisa diatur lagi, nanti silakan dipublikasikan di jurnal kami bisa. Apalagi mungkin yang masih 2 tahun lalu, itu istilahnya masih baru ya Bu ya, jadi masih sangat bisa digunakan gitu ya, masih sangat bisa digunakan. Mungkin sedikit tips dari saya, apakah bisa laporan PTK dinilaikan laporan sebuah penelitian yang sama gitu. Sebuah penelitian yang sama saya nilaikan jadi 2 jenis, bisa. Jadi ya, misalkan Bapak Ibu satu membuat laporan, dari penelitian itu Bapak Ibu juga menulis artikel. Itu bisa. Kan sekali dayung 2 jalan udah kena ya. Bisa laporan dan artikel. Dua-duanya punya penilaian yang berbeda-beda gitu ya. Jadi ada nilainya sendiri-sendiri. Laporan ada nilainya, artikel ada nilainya. Cuma tipsnya adalah judulnya jangan disamakan persis. Yang pertama. Jadi kalau judulnya awalnya adalah penerapan metode pembelajaran ini untuk meningkatkan hasil belajar ini dan lainnya panjang gitu ya. Itu jangan disamakan persis. Paling tidak gaya penulisan diubah. Upaya peningkatan hasil belajar siswa untuk meningkat dengan implementasi ini. Nah, kan paling enggak posisinya dibalik dari segi judul. Dan dari segi isi nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang jelas isi dari laporan dan artikel pastinya dari segi format sudah berbeda, sehingga secara tidak langsung isi sesungguhnya berbeda. Cuma ada penilai yang tidak mau judulnya terlihat sama. Nah, itu nanti akan dibahas lebih lanjut oleh penilai yang kebetulan di hari Sabtu ini kami mengundang penilai Dupak di kelas Dupak. Nanti Bapak Ibu bisa tanya secara detail pada Bapak penilai tersebut. Mungkin itu dari saya. Untuk Bu Diah, nanti kalau mungkin ada pertanyaan lebih lanjut bisa tanya di grup, boleh, Japrisa juga boleh. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua Bu Nur Hijrah. Silakan Bu Nur. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Pak, saya dari Sulawesi Selatan, dari SMA Negeri 3 Takalar. Untuk penulisan PTK selama ini, saya sudah berupaya untuk kenaikan pangkat ke 4C Pak, tapi terhalang karena kreditnya masih kosong, belum dinilai. Pertanyaan saya Pak, mana pilihan saya yang terbaik? Andaikan misalnya saya berpikir untuk membuat 4 PTK tadi menjadi buku yang ber-ISBN, ataukah saya jadikan jurnal keempat-empatnya? Itu yang pertama pertanyaan saya Pak. Kemudian yang kedua, apakah boleh pada pemuatan jurnal nanti di acara ini Pak, bisa saya mengajukan 2 judul, maksud saya 2 artikel untuk dimuat di jurnal Bapak. Itu Pak yang kedua. Kemudian yang ketiga, mohon maaf. Ya, ada apa-apa. Silakan Ibu, silakan. Silakan, ya. boleh, silakan. Yang ketiga Pak, untuk jaminan bahwa tulisan kita yang ikut dalam webinar ini, ada jaminan bahwa artikel yang kita muat di jurnal Bapak ini bisa mendapatkan kredit berapa misalnya Pak? Ya, saya belum tahu ini mengenai nilai sebuah artikel kalau diterima misalnya Pak. Baik. Jadi berapa kira-kira nilainya kalau misalnya saya jadikan dia sebagai jurnal dari PTK saya yang 4 itu, berapa nilai totalnya? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nur Hijrah atas pertanyaannya. Mungkin saya jawab satu-satu. Ada sebentar. Ada 3 buah pertanyaan dari Bu Nur Hijrah, bahwasanya Bu Nur punya beberapa PTK. Wah, mantap sekali, punya 4 PTK yang mungkin sudah ada yang sudah dinilaikan, ada yang belum. Pertanyaannya, apakah sebaiknya dijadikan buku ber-ISBN ataukah dijurnalkan? Nah,
artinya dari sebuah PTK sesungguhnya Bapak Ibu bebas. Bisa membuat buku sebenarnya bisa, dengan catatan dari PTK Bapak Ibu harus memenuhi kaidah buku. Harus memenuhi kaidah buku. Memang konsep-konsepnya bab per bab memang harus benar-benar bentuknya kayak buku sudah. Silakan bisa diikuti sistematika dari sebuah buku. Itu boleh, sangat boleh gitu. Apakah bisa PTK dari Bapak Ibu dijadikan artikel sekaligus gitu? Bisa juga. Jadi dari sebuah penelitian Bapak Ibu bisa buat 4 macam bisa. 1 buku, 1 laporan penelitian atau laporan PTK, misalkan PTK, atau laporan jenis lain boleh. Yang berikutnya artikel pada jurnal ilmiah yang akan kita lakukan di kelas ini gitu ya. Yang keempat adalah artikel populer yang nanti akan dipublikasikan di media massa. Semuanya akan dapat poin masing-masing gitu ya. Meskipun ada satu lagi sesungguhnya, makalah best practice. Ya, untuk kelas di bulan ini kebetulan kami belum membuka. Nanti bulan depan kami akan membuka kembali penyusunan makalah best practice gitu ya, yang sudah kita lakukan selama beberapa bulan terakhir sudah pernah. Itu sebenarnya bisa buat 5 macam ya. Apakah jadi bukan sebuah pilihan, tapi bisa dibuat banyak. Boleh dilakukan sekaligus boleh, asalkan memang tidak tercopy paste terus. Jadi ada teknik yang disebut dengan parafrase. Nanti akan dibahas di pertemuan kedua, sehingga penelitian yang Bapak Ibu buat benar-benar sekali dayung bisa banyak hal yang dibuat dengan teknik parafrase. Nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jumlah artikel yang dimuat gitu ya. Untuk di kelas kami ya, 1 sekali pendaftaran gitu ya, maka jatah terpublikasinya adalah 1 artikel gitu ya. Apakah boleh mendaftar 2 artikel? Boleh, silakan. Tetapi juga registrasinya 2 kali ya. Silakan bisa dihubungi admin kami. Boleh sekali. Ini juga dari beberapa Bapak Ibu yang hadir hari ini, bahkan bulan lalu ada yang sudah terpublikasi, bulan ini mau publikasi lagi. Silakan. Masih kami perkenankan. Setiap bulan kami mengadakan kegiatan ini dimulai dari bulan, sudah lebih dari 6 bulan, dan sudah banyak dari Bapak Ibu guru yang sudah mengirimkan artikelnya dan dinilai. Alhamdulillah sebagian besar sudah ternilai oleh penilai dan diterima gitu ya. Untuk nilai yang ini saya lupa menaruh rincian nilainya. Untuk artikel di jurnal kami poinnya adalah 2. Karena jurnal kami sudah memiliki ISSN dan masing-masing artikel memiliki DOI, yaitu identifikasi number di setiap artikelnya. Itu sudah nilainya adalah 2. Kalau nilai yang lebih tinggi ada, yaitu 2,5. Itu nilai tertinggi pada artikel, yaitu artikelnya dengan predikat akreditasi SINTA. Tapi SINTA-nya bukan, SINTA itu adalah level-level gitu ya, level nasional gitu. Itu tetapi sangat sulit sekali biasanya masuk jurnal tersebut gitu. Kalau mau silakan, tetapi seleksinya cukup panjang, bahkan kadang masih antri 6 bulan, 1 tahun gitu. Kadang ada yang seperti itu gitu. Cuma eman sekali Bapak Ibu kalau kejar yang, kalau mungkin dirasa hanya cukup yang seperti ini, poin 2 itu sudah cukup sangat besar karena maksimal 2,5 gitu. Nanti rinciannya saya lupa naruhnya, rincian untuk berapa skornya nanti akan mungkin saya bahas di pertemuan berikutnya aja. Yang jelas itu gambarannya dari poin ya, poin untuk artikel 2. Kalau laporan penelitian kalau tidak salah 4 ya, 4. Terus kemudian makalah best practice, mungkin kalau mungkin Bapak Ibu sudah punya penelitian diubah jadi makalah, itu 2. Artinya dari 1 jenis penelitian Bapak Ibu bisa buat banyak poin. 4, 2, 2, 2, bahkan bisa jadi kalau nggak salah bisa 10 poin kalau nggak salah. Itu bisa kalau Bapak Ibu kreatif gitu ya. Nah, silakan. Mungkin itu nanti bisa diskusi lebih lanjut. Pertanyaan berikutnya silakan Bu Suci. Bisa membuka mikrofonnya. Ya, terima kasih Bapak, Pak Randi. Perkenalkan saya Suci dari Padang, guru di Man Insan Cendekia Padang Pariaman. Kurang lebih pertanyaan yang mau saya ajukan tadi udah terwakilkan sama pertanyaan Ibu Diah yang pertama tadi. Saya juga memiliki laporan penelitian itu dari dari penelitian S2 saya, tapi belum sempat dipublish di jurnal nasional.
Itu dari tahun 2016, tapi sudah Bapak jawab tadi, alhamdulillah. Kemudian saya sekarang ini lagi mengikuti program PPG. Ini maaf Bapak, sinyal saya kurang kuat. Lancar Ibu, lancar. Silakan dilanjutkan. Oh, lancar. Oh ya. Jadi di sini ada ada persyaratan untuk portofolionya. Itu ada melaksanakan penelitian dan publikasi. Kemudian ada rinciannya publikasi di jurnal nasional S1 dan S2 sama publikasi jurnal nasional saja gitu Bapak. Angka kreditnya kalau untuk di publikasi jurnal nasional S1 dan S2 ini 2,5 angka kreditnya. Jurnal nasional, kalau untuk jurnal nasional 1,5. Itu bedanya apa ya Pak antara publikasi di jurnal nasional S1 dan S2 sama jurnal nasional aja? Kemudian yang untuk kelas kita ini apakah di jurnal nasional S1 dan S2 atau jurnal nasional saja Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Suci ya, Bu Suci atas pertanyaannya. Untuk di jurnal kami karena ini jurnalnya sebagian besar masih baru, masih belum S1 S2. S1 S2 maksudnya adalah Sinta gitu ya, seperti yang saya sampaikan. Jadi dalam proses nasional itu ada namanya level gitu ya, akreditasi. Akreditasi itu dimulai dari Sinta 1, S1 sampai dengan S6. S1 sampai dengan S6 gitu ya. Untuk hanya sedikit, bahkan kampus-kampus negeri juga masih sedikit yang jurnalnya terpublikasi S1 atau S2. Itu sangat sedikit sekali gitu ya. Kalau dengan catatan PPG-nya seperti itu, maka jurnal nasional yang S3, S4, S5, S6 maka masih disebut dengan nasional biasa seperti jurnal kami gitu Ibu. Jadi jurnal kami adalah jurnal nasional, sudah memiliki SSN dan memiliki doi, tetapi belum Sinta, karena dalam proses pengajuan Sinta itu minimal 2 tahun atau bahkan lebih gitu ya. 2 tahun jurnalnya aktif selama 2 tahun gitu ya. Jurnal kami masih 1 tahun, insya Allah 1 tahun lagi nanti akan terakreditasi Sinta. Selama ini belum. Tetapi kalau dirasa tidak masalah, silakan bisa melanjutkan di jurnal yang nasional yang sudah kami kelola gitu. Ini jurnalnya. Mungkin boleh bertanya lebih lanjut Bu Suci? Iya Bapak. Satu lagi Bapak, ini setelah kita mengikuti kelas ini, berapa lama proses penerbitan di jurnal tersebut Bapak? Karena karena saya sebelumnya ada tanya-tanya sama teman, katanya ada minimal 4 bulan baru terbit atau berapa bulan gitu. Baik. Oke, baik. Mungkin ya. Oke, langsung saya jawab. Sebentar. Oke, baik. Untuk artikel Bapak Ibu nanti yang sudah tuntas gitu ya. Nanti yang sudah tuntas di mana terbitnya? Ini di sini kami sudah memiliki jurnal gitu ya. Jurnal ada 20 jurnal yang kami kelola gitu. Jurnal ada jurnal inovasi pendidikan menengah, pendidikan dasar ini. Silakan Bapak Ibu bisa tulis di browser gitu ya. Namanya jurnal p4i.com. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di jurnal p4i.com nanti ada sub-sub jurnal atau sesungguhnya ini jurnal utamanya ini nanti ini. Bapak Ibu nanti akan masuk ke dalam salah satu jurnal ini. Nah, Bapak Ibu nggak perlu bingung milih yang mana, nanti kami akan pilihkan karena menyesuaikan dengan ketuntasan Bapak Ibu selesainya bulan kapan gitu ya. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Suci bahwasanya kapan bisa terpublikasi gitu ya. Nah, kami memberikan pelayanan yang insya Allah sangat prima lah ya. Artinya ketika Bapak Ibu tuntas bulan ini gitu ya, paling lambat setelah kami ACC tuntas itu 2 minggu sudah, paling lambat 2 minggu itu sudah terpublikasi secara online. Sehingga untuk urusan-urusan berikutnya akan jauh lebih mudah. Biasanya kalau Bapak Ibu upload di kampus gitu ya, biasanya di kampus gitu kenapa kok lama sampai 4 bulan gitu seperti temannya Bu Suci tadi, kenapa kok lama? Karena memang pengelola jurnalnya dalam proses interaksinya tidak menggunakan WhatsApp. Biasanya menggunakan email. Nah, itu yang bikin lama.
Jadi Ibu ngirim lewat jurnal sistemnya, sistem jurnalnya, kemudian tertangkap oleh email, sampai sana kan belum tentu terbaca oleh si editornya. Kadang nggak ngecek nih, kadang nggak ngecek. Setelah dicek, masih ada 2 minggu, 3 minggu, dikirim revisinya. Bapak Ibu revisi lagi, dikirim lagi, dicek lagi, masih ada kesalahan 3 minggu, 4 minggu lagi. Akhirnya total bisa sampai 4 bulan. Gitu ya. Itu yang bikin lama. Itu pun kalau belum tentu kalau misalkan Bapak Ibu males, ya Bapak Ibu males, habis 3 bulan, 3 minggu, 4 minggu, kok lama banget ini, akhirnya Bapak Ibu cari jurnal lain akhirnya, atau mungkin malas nulis gara-gara kelamaan. Nah, di kegiatan ini, karena itu saya sarankan untuk Bapak Ibu diskusinya jangan japri. Bapak Ibu tulis permasalahannya di grup WA. Di grup WA sudah ada saya, kemudian ada juga Bapak Dr. Suhardi, ada juga Bapak Isbula MPD, ada juga Bapak Ibu reviewer yang lain, Bapak Dr. Rudi Haryawan dan yang lain, nantinya akan menjawab keluh kesah dari Bapak Ibu. Pertanyaan, kebingungan, atau mungkin konsultasi judul, konsultasi bab 1, ditulis di situ semua. Insya Allah tidak sampai 1 hari atau 24 jam akan kami jawab gitu ya. Itu yang membuat cepat gitu kegiatan di tempat kami gitu ya. Itu mungkin sedikit jawaban dari kami. Mungkin itu aja Bu Suci. Iya Bapak, alhamdulillah Ya. sudah Tapi tercerahkan. ya Makasih, itu Bapak. tadi, jadi tingkat kecepatan proses publikasi sesungguhnya bukan di kami, tetapi di Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang, Pak saya sudah selesai selama 2 minggu bisa ACC, ya sudah, bulan ini nggak bisa kami publikasikan. Itu apa namanya, karena memang proses pembimbingan itu kan sifatnya personal di sini. Nanti bisa bimbing satu persatu, kemudian jika dirasa sudah selesai, boleh lanjut berikutnya, langsung sampai tuntas 2 minggu, 3 minggu juga boleh. Gitu. Jadi nggak harus 1 bulan selesai. Apabila 1 bulan nggak selesai, kami juga tetap memberikan jaminan. Bulan berikutnya tetap boleh bimbingan lagi, bulan berikutnya bimbingan lagi tanpa harus registrasi lagi. Sampai tuntas gitu ya. Ya itu jaminan dari kami. Oke, mungkin itu. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya. Ada Bu Ani, silakan Bu Ani. Oke, sambil menunggu belum dibuka mikrofonnya, silakan Bu Imas. Iya, Bu Ani sudah siap, Pak Randi. Silakan Bu Ani dulu, terus Bu Imas. Iya. Terima kasih Pak Randi. Tadi sudah dijelaskan bahwa judul pada jurnal itu dibuatnya lebih singkat dibanding dengan judul pada laporan karya ilmiah. Mungkin saya terlewat. Berapa jumlah kata dalam laporan dan berapa jumlah kata maksimal dalam artikel, Pak Randi. Kemudian yang kedua, apakah nanti setelah artikel kita diterbitkan di jurnal, kita mendapatkan hard copy-nya biasanya untuk persyaratan untuk pengajuan pangkat, kenaikan pangkat itu disertakan. Terima kasih, itu saja Pak Randi. Yang lainnya sudah tercover oleh pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Pastinya juga akan Bapak Ibu yang lain juga pertanyaannya bersama dengan Bu Ani. Yang pertama adalah untuk judul itu untuk laporan menyesuaikan dengan pedoman masing-masing Bapak Ibu. Kalau di pedoman tidak ada aturan, kalau di pedoman misalkan Bapak Ibu menulis laporan PTK nih, di pedoman nggak ada keterangannya maksimal berapa gitu ya, maka biasanya bebas. Biasanya kalau dibebaskan itu umumnya kurang lebih maksimal 25 kata. Biasanya kalau nggak ada aturan biasanya 25 kata. Yaitu sudah sangat banyak 25 kata itu. Jangan sampai terlalu dipanjang-panjangkan gitu ya. Memberi singkatan apa boleh di judul? Boleh. Asalkan memang singkatannya umum. Contohnya LKS ya. Penerapan LKS gitu. Penerapan pembelajaran ini dengan menggunakan LKS apa gitu boleh. Makanya ada kalanya memang harus disingkat, ada kalanya juga mungkin direduksi kata-katanya jadi nggak perlu ditulis semua untuk laporan. Termasuk di artikel ilmiah. Bahkan nama-nama subjek dan yang lain juga boleh direduksi gitu ya. Apakah boleh nggak usah ditulis nama sekolah, nama itu sangat boleh gitu ya, sangat boleh kalau di artikel. Nah, sangat disarankan malah. Masalah bagaimana cara tahu ini diteliti di sekolah ini? Ada namanya metode penelitian. Nanti di sana dijelaskan sedetail-detailnya di mana Bapak Ibu meneliti,
materinya apa, kemudian yang apa. Jadi secara judul nggak harus lengkap gitu ya. Terus ada pertanyaan juga kalau mau lebih lanjut, Pak, kalau judul saya nggak terlalu panjang, mirip judulnya dengan yang lain. Nah, ini ya. Bagaimana? Nggak masalah, Bapak Ibu. Bapak Ibu judulnya persis dengan orang lain, itu nggak masalah bagi kami. Kenapa nggak masalah? Karena itu hanya judul, Bapak Ibu. Ya, hanya judul. Contohnya ada judul lagu. Judul lagu, judul lagunya satunya Kamelia nih. Satunya juga Kamelia. Apakah dua lagu tersebut sama? Kan belum tentu sama, ya. Itu hanya sekedar judul. Sekiranya nadanya berbeda dan liriknya berbeda, itu sudah berbeda. Sama kayak karya ilmiah. Kalau judulnya Bapak Ibu, antara Bapak Ibu atau dengan yang ada di internet, atau mungkin Bapak Ibu dengan teman Bapak Ibu, mirip, beda sedikit gitu. Apakah boleh? Boleh. Yang penting isinya nggak sama. Tetapi kalau isinya nanti sama, punya Bapak Ibu dengan punya orang lain, nanti akan terdeteksi plagiasi. Nanti akan kita bahas di minggu depan. Namanya plagiasi dan sitasi, dan juga bagaimana menghindari plagiasi, nanti akan kita bahas minggu depan. Ya, kita lanjut dulu. Kemudian, ya itu. Kemudian hard copy ya. Apakah di kegiatan kami mendapatkan hard copy gitu ya? Secara proses registrasi belum hard copy, artinya untuk biaya tersebut adalah biaya pembimbingan dan biaya administrasi serta biaya publikasi secara online ya untuk biaya tersebut. Tetapi kami memfasilitasi pencetakan hard copy serta pengiriman ya. Sudah kami lakukan dari mulai bulan April, dan silakan dicek testimoni yang ada di website, itu sudah hard copy dari jurnal sudah terkirim ke tempat Bapak Ibu semua. Jadi kalau nanti nggak usah pesan sekarang, pesannya nanti kalau sudah ACC ya, sudah Bapak Ibu sudah ACC, kemudian sudah terpublikasi, baru ditanyakan, Pak mau cetak berapa eksemplar, silakan. Biasanya kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya, kan namanya percetakan kan biayanya naik turun. Kita menyesuaikan dengan biaya pencetakan dan biaya halaman. Umumnya biasanya 65.000. Kalau nggak salah, 65.000 sampai 75.000 per eksemplar. Nah, silakan Bapak Ibu bisa pesan berapa. Pesan umumnya Bapak Ibu biasanya pesan 2 atau 3 biasanya. Gitu. Nanti silakan bisa menghubungi admin kami di grup. Tapi nggak usah sekarang pesannya, nanti aja, nanti nggak fokus Bapak Ibu kalau pesan sekarang ya. Yang penting diselesaikan dulu. Oke. Kita lanjutkan, silakan Bu Imas. Oh, iya, Pak. Pertanyaan saya begini, Pak. Seperti Bapak katakan tadi bahwa untuk menyatakan keluh kesah gitu ya, bisa dengan bimbingan. Nah, waktu bimbingan atau konsul yang cepat respon itu harus kapan gitu? Itu yang pertama ya Pak. Yang kedua, kan tadi dikenaikan pangkat ya. Apa bedanya gitu dengan buku yang ISBN dengan kayak jurnal ISSN gitu dalam penilaiannya? Mungkin hanya itu Pak yang ditanyakan. Baik, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama adalah jadwal untuk konsultasi. Untuk jadwal konsultasi, insya Allah bebas Bapak Ibu. Cuma biasanya kalau ini ya, kalau akhir pekan biasanya kami agak slow respon. Mohon maklum ya, karena kami juga manusia kadang liburan gitu ya. Kami liburan dan kadang ada kegiatan yang full gitu, termasuk saya, Bapak Dr. Suhardi, biasanya kalau hari Minggu itu dari jam 7 pagi sampai jam maghrib itu mengajar universitas terbuka gitu, kadang nggak sempat buka WA gitu. Biasanya kalau akhir pekan seperti itu. Tapi kalau hari aktif, Bapak Ibu tanya jam berapa saja, asalkan kami online, salah satu dari kami online, insya Allah segera kami jawab. Gitu. Itu nggak perlu khawatir. Jadi tetap jam berapa Pak? Saya mau WA-nya dini hari, silakan Bapak Ibu. Cuma nanti kami balasnya ya ketika online, mungkin pagi hari. Gitu. Grup tidak akan kami tutup. Ya, jadi kenapa nggak kami tutup? Ya biar Bapak Ibu kalau pas sempat langsung bertanya gitu. Karena kalau kami tutup, kami jadwal-jadwal tertentu, pas ingin bertanya kok grupnya tutup gitu ya. Cuma nanti kalau tanya nanti takutnya lupa gitu. Nah, grupnya kami buka terus. Cuma kami tutup sementara biasanya kalau waktu kegiatan kayak gini, kami tutup sementara untuk 1,5 jam untuk biar informasi terakhir biar nggak ketutup dengan chat gitu ya. Nah, habis ini kami buka. Boleh langsung diskusi di grup ya. Gitu. Kemudian untuk
perbedaan buku dengan jurnal itu sendiri-sendiri berbeda. Kalau buku itu adalah suatu karya ilmiah yang utuh, yang namanya ISBN. Jadi nomornya itu disebut ISBN. Dalam satu buku bisa ditulis sendiri, bisa ditulis berdua, bertiga, berempat, atau banyak. Tetapi saya sudah konsultasi dengan penilai gitu ya, maksimal untuk buku kalau bisa maksimal nilainya kalau bisa penulisnya 4 maksimal. Kalau memungkinkan Bapak Ibu tulis sendiri, 1 orang nggak apa-apa, itu sangat bagus sekali nilainya maksimal. Untuk nilainya saya kurang tahu detailnya. Bapak Ibu bisa cek di pedoman buku 4 pedoman guru, nanti kami akan carikan. Sudah ada, tinggal Bapak Ibu baca. Kalau mau detailnya tentang proses penilaian, karena saya di sini dosen, Pak Hardi juga dosen, tidak tahu detailnya, takut keliru, Bapak Ibu nanti bisa bertanya ke penilai Dupak. Penilai Dupak kami datangkan di hari Sabtu, bisa ikut kelasnya kalau berminat gitu ya. Daripada keliru ya, lihat pedoman atau bertanya penilai Dupak. Itu kalau buku. Kalau artikel, seperti yang saya sampaikan tadi, artikel dalam satu jurnal, kita nggak ngomong buku lagi ya. Namanya satu jurnal itu isinya minimal 5 artikel, maksimal 15. Pak, nilainya bagaimana? Karena ada juga yang bertanya, Pak, kalau artikel isinya 5 sama 15 bagaimana? Itu nggak masalah. Satu jurnal isinya 5 sama satu jurnal isinya 15 itu tidak berpengaruh. Bapak Ibu tetap dapat nilai yang utuh, yaitu ya sesuai dengan jurnalnya masing-masing. Misalkan jurnalnya nilainya 2. Sekalipun isinya 5 artikel, 6 artikel, tetap nilainya 2. Itu berbeda dengan Bapak Ibu menulis buku. Kalau menulis buku, pengarangnya 1, pengarangnya 2, sampai pengarangnya 4 beda. Pengarang 5 nggak dihitung sudah. Pengarang 5 sudah tidak dinilai. Biasanya seperti itu. Nah, itu. Nanti bisa detailnya bisa lihat di pedoman. Pedoman ada pedomannya. Oke, terus selanjutnya Bu Misra Delina boleh bertanya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Pak, mengenai best practice, Pak. Boleh. Apakah judul best practice, apakah artikel ini best practice bisa diartikelkan gitu, Pak, gitu. Dan apakah langkah-langkah untuk sebuah best practice diartikelkan sama itu, Pak, bentuk pedomannya gitu. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Misra Delina. Ya, oke. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah mengenal namanya best practice, ada yang belum. Best practice adalah suatu bentuk pengalaman dari seseorang, bisa guru, dosen, widyaswara, peneliti, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan yang lain, pengalaman yang ditulis dengan menyampaikan dampak-dampaknya. Gitu ya. Karena ini sebuah pengalaman, maka best practice bukanlah sebuah penelitian, ya, bukanlah sebuah penelitian. Nah, tetapi apakah bisa dijurnalkan? Gitu ya. Boleh. Di jurnal kami menerima namanya best practice. Cuma nanti ada beberapa poin perbedaan, bedanya hanya di metode penelitian. Jadi istilah-istilah penelitian untuk best practice harus dihapus. Karena istilah penelitian nanti diganti dengan pelaksanaan. Karena memang best practice awalnya bukan sebuah penelitian. Awalnya adalah sebuah tindakan yang sudah dilakukan guru berdasarkan pengalaman. Gitu ya. Boleh. Nanti akan kami upload contoh-contoh artikel yang best practice yang sudah diartikelkan. Nanti kami akan berikan contoh. Nanti akan saya upload seperti ini. Nah, nanti akan saya upload contoh artikel best practice, contoh artikel kuantitatif, contoh penelitian literatur, contoh artikel PTK, dan contoh-contoh yang lain nanti akan kami siapkan sebanyak mungkin. Nanti Bapak Ibu bisa lihat gitu ya, lihat contoh-contohnya seperti apa. Gitu. Itu nanti akan lebih memudahkan gitu ya, memudahkan. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang raise hand, akan saya jawab yang ada di kolom chat. Yang pertama dari Bu Nur Hijrah lagi, apa besok masih bisa mendaftar? Ada teman yang ingin ikut? Masih boleh, Ibu. Boleh sekali, nggak perlu khawatir dengan kurangnya pertemuan gitu ya. Sekalipun sudah dilaksanakan 1 kali, kan masih ada pertemuan kedua dan ketiga. Bahkan bulan depannya lagi Bapak Ibu boleh ikut lagi. Di sini ada beberapa Bapak Ibu yang mungkin lanjut gitu ya, lanjut dari bulan lalu belum selesai,
pengen hadir lagi bulan ini boleh. Jadi nggak perlu registrasi lagi, nggak perlu bayar lagi kalau cuma mau konsultasi lanjut di bulan berikutnya boleh. Jadi kelas eksklusif publikasi ilmiah tidak pernah ganti. Jadi mulai dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sampai dengan November, setiap bulannya ada. Jadi nggak perlu khawatir. Boleh daftar tengah bulan, boleh sesungguhnya. Akhir bulan boleh, karena memang lanjut terus, dan kami bimbing sampai selesai. Kemudian dari Ibu Larahamani. Assalamualaikum Bapak, saya mau bertanya, artikel ilmiah tidak perlu dimulai laporan PTK. Nah ini. Untuk artikel memang sejatinya adalah bisa dikatakan rangkuman dari laporan. Tetapi Bapak Ibu juga boleh, Pak, saya kalau nulis laporan cukup lama. Kan nulis laporan kan 50 sampai 30 sampai 75 halaman. Habis membuat laporan, nulis artikel. Nah, itu lama biasanya. Nah, untuk tagihan di kegiatan kami cukup artikelnya saja, sehingga Bapak Ibu boleh memulai dari laporan, boleh juga langsung. Kalau memang belum punya laporan, saran saya langsung saja ke artikel. Tetapi kalau mungkin sudah punya laporan, yang laporan itu pengen diartikelkan, ya sudah, laporan itu dirangkum jadi artikel. Jadi tidak kerja 2 kali. Atau mungkin kalau memang Bapak Ibu ikut 2 kelas, mungkin ada dari kelas ini yang ikut besok hari Kamis malam adalah kelas laporan PTK, yang berarti memang harus buat 2. Buat laporan PTK dan buat publikasi artikel. Cuma yang ikut kelas laporan PTK sangat saya sarankan langsung 1 penelitian untuk 2 jenis ini agar Bapak Ibu nggak capek gitu buat 2 penelitian gitu ya. Pak, untuk judul boleh sama dengan judul PTK? Boleh. Tapi jangan sama persis. Seperti yang trik yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu dapat lakukan proses modifikasi judul. Misalkan istilah penerapan diganti implementasi, penggunaan diganti pemanfaatan, atau mungkin pasif diganti aktif, silakan. Nanti yang penting jangan sama persis. Kemudian dari Bu Penny, saya apoteker yang juga guru SMK Kesehatan pastinya. Saya ingin publikasi jurnal dari tesis berkaitan dengan farmasi dan mengarah ke bisnis, apa bisa? Bisa, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cek di sini. Ya, memang secara 90% jurnal kami tentang pendidikan. Nah, di sini pendidikan menengah, pendidikan dasar. Mungkin kalau yang Ibu tadi karena SMK, boleh juga di sini. Vokasional, jurnal inovasi pendidikan kejuruan. Nah, di sini guru-guru SMK biasanya nanti akan kami publikasikan di jurnal ini. Atau mungkin kalau yang memang sifatnya tidak ke ilmu kependidikannya, Pak, lebih pada fokus pada yang lainnya tentang pustakawan atau yang lain, nanti bisa di yang lain. Mungkin yang di nanti bisa baca-baca Bapak Ibu, di sini ada ini, jurnal inovasi riset akademik. Jadi segala macam akademisi boleh mengisi di jurnal ini. Nah, nanti ini sudah lengkap semua, bahkan sudah memiliki PISSN dan EISSN. Kenapa ada 2? P ini adalah print, artinya ketika Bapak Ibu cetak jurnal ini dalam bentuk cetak, nanti sah gitu ya. Sah dalam bentuk cetak, sah juga dalam bentuk digital. Jadi sudah kami siapkan di sini. Jadi nanti kalau sudah selesai bisa Bapak Ibu cetak. Nah, termasuk ini Bapak Ibu ketika bingung, Pak, saya bingung mencari inspirasi dari Google Cendekia tadi, bingung. Nah, Bapak Ibu langsung aja buka jurnal-4i.com, di jurnal kami langsung sudah buka salah satu misalkan ya. Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar. Nah, ada judul-judul nih. Nah, kalau sudah ada yang cocok lah, ini saya cocok nih dengan judulnya Pak Samsul Bahri nih, saya cocok. Peningkatan hasil belajar siswa melalui penggunaan model make a match. Nah, ini saya cocok nih judulnya, saya pengen lihat bentuknya kayak apa. Klik PDF. Ya, klik PDF ini nanti akan terbuka seperti ini. Kalau nggak pengen download, dibaca langsung silakan. Dibaca langsung. Kalau sekiranya pengen di-download juga boleh, diklik download gitu, bisa. Jurnal kami semuanya open access sehingga Bapak Ibu bisa mendownload secara langsung, bahkan ini sekali lagi di contoh ini tadi
kelebihannya apa di jurnal kami? Selain Bapak Ibu bisa orang lain bisa mendownload secara langsung, manfaatnya terasa gitu ya untuk orang lain. Itu sebentar saya bukakan isunya ya. Contoh volume yang pertama ini. Ini contohnya, misalkan saya buka punyanya ini Bapak Andi Asmawadi, Bapak Andi Asmawadi. Nah, di sini Bapak Ibu kami sudah menyiapkan data statistik. Nah, keren ya. Ada data statistik berapa kali orang mendownload jurnal artikel yang sudah Bapak Ibu publikasikan di jurnal kami. Contohnya ini punyanya Bapak Andi Asmawadi yang publikasi di bulan Januari. Nah, Januari tahun ini 84 orang download di bulan Januari, 51 orang di bulan Februari, 45 orang di bulan Maret, sampai di bulan Juli ada 302 orang. Di bulan Agustus ada 385 orang. Di bulan September turun 107, 107 dan 28. Sehingga totalnya sudah berapa orang yang download ini? Download artikel punyanya Bapak Andi Asmawadi ini ya. Termasuk Bapak Ibu nanti ya seperti ini gitu ya. Semakin banyak, kalau semakin banyak yang download, apa artinya? Artinya Bapak Ibu bermanfaat artikelnya. Bapak Ibu artikelnya berkualitas gitu ya. Nah, ini selain itu dengan banyaknya download ini membuktikan bahwa jurnal kami sudah populer. Ini sudah terlihat banyak sekali yang download ya. Yang download. Coba buka yang lain. Saya juga belum ngecek satu persatu karena memang ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, ini awalnya rendah mungkin 7 orang, 4 orang, tapi ada sudah lumayan ada 28, ada 10 ya. Memang menyesuaikan kata kunci kadang download itu. Kita nggak bisa menentukan banyak orang yang download ya. Kebetulan kalau memang banyak yang mencari topik yang sama, kebetulan tadi kata kuncinya mungkin ini ya. Fun learning melalui media WhatsApp. Nah, ini mungkin kata kunci yang banyak dicari orang. Nah, akhirnya banyak sekali yang download di masa pandemi ini punyanya Bapak Andi dan yang lainnya. Nanti seperti itu semua Bapak Ibu kalau sudah terdownload di jurnal kami. Jadi ada fitur itu ya. Satu lagi mungkin akan saya jawab, mungkin apabila Bapak Ibu belum terjawab hari ini nanti coba akan kami save, simpan pertanyaannya yang sudah masuk di kolom chat, akan saya jawab insya Allah besok pagi di grup WA ya Bapak Ibu. Mungkin karena ini mungkin keterbatasan waktu semakin malam. Satu lagi. Nah, ini ada pertanyaan, kalau artikel ilmiah bisa belum ada laporannya bisa. Nah, apakah bisa? Bisa, boleh. Tetapi teknisnya sama sesungguhnya ya. Tetapi teknisnya sama. Jika tidak ada hasil penelitiannya bagaimana ya tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi sesuatu namanya hasil penelitian itu harus diawali dengan penelitian. Meskipun tidak ada laporannya, ya tetapi boleh langsung menulis artikel dengan catatan memang Bapak Ibu sudah punya datanya. Gampangnya itu. Jadi kalau tidak ada datanya, Bapak Ibu nanti akan kesulitan dalam menulis hasil dan pembahasan. Itu ya, boleh. Tetap harus meneliti. Nah, lanjut dari Bu Anis satu lagi. Saya seorang kepala madrasah MA. Di tempat saya seluruh siswanya tidak berbayar sampai lulus. Kalau saya membuat jurnal mengangkat kewirausahaan yang saya lakukan di tempat saya bagaimana? Bisa Bapak Ibu. Bisa Ibu ya. Bisa membuat dalam bentuk PTS. Jenis penelitiannya PTS ya. Penelitian tindakan sekolah boleh. Kemudian nanti diartikelkan, boleh. Atau juga bisa dalam konsep best practice, boleh. Nanti dilihat contoh-contohnya, Bapak Ibu ikuti, oh bentuk arahnya seperti ini gitu ya. Memang harus banyak membaca. Nah, nanti untuk yang selebihnya nanti akan kami bahas di pertemuan berikutnya ya. Ini contohnya ini. Untuk PTK tiap siklusnya minimal berapa? Nah, ini nanti akan kita bahas di teknis ya, di pertemuan kedua. Nanti di pertemuan kedua nanti kita akan bahas jenis-jenis penelitian. Mungkin masih bingung jenis-jenis penelitian akan kami bahas di minggu kedua. Yang jelas di minggu pertama Bapak Ibu saya sangat harapkan dapat mengawali menulis judul di grup WA. Tulis saja udah, salah nggak apa-apa. Ide judulnya seperti apa? Mungkin baca dulu 1-2 hari boleh. Setelah itu tulis judulnya seperti apa. Nanti akan kami
koreksi mungkin kalau kalimatnya kurang efektif atau mungkin idenya bingung seperti apa, nanti kami berikan saran dan masukan. Mungkin itu untuk hari ini Bapak Ibu, karena memang waktu sudah menunjukkan jam 20.37, sudah lumayan lebih 7 menit. Artinya Bapak Ibu di sini semangat-semangat. Saya harap Bapak Ibu tetap semangat sampai akhir, lancar semua. Tidak pernah ada niat dari kami untuk memperlambat gitu ya, karena saya khawatir ada Bapak Ibu kok dikoreksi sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali kok nggak selesai-selesai. Sesungguhnya tidak pernah ada niat dari kami untuk memperlambat untuk dalam proses penyelesaian. Nantinya kalau kami memperlambat, nantinya akan memperlambat kami sendiri, artinya menambah PR. Kalau sudah menambah PR, nanti jurnalnya numpuk, kami juga bingung. Kami sesungguhnya pengennya Bapak Ibu semua tuntas dalam 1 bulan ini. Ya, tuntas dalam 1 bulan ini, Bapak Ibu tetap harus semangat gitu ya. Karena saya sangat-sangat yakin peserta dari kegiatan ini semangat gitu ya. Kenapa semangat saya yakin? Karena kalau Bapak Ibu tidak semangat, saya yakin nggak ikut kelas ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah siapkan uang untuk membayar orang membuatkan jurnal ya, biasanya gitu ya. Nah, biasanya membuat jurnal sama publikasinya bisa 2 juta, 2,5 juta gitu ya. Mahal dan tidak berpendidikan gitu ya. Nah, saya yakin di kelas ini Bapak Ibu sudah masuk kelas ini siap menulis gitu ya, siap menulis, siap merangkum laporan dan siap konsultasi dan siap merevisi. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Mumpung masih dalam forum ini kita diskusi bersama, nggak perlu sungkan untuk bertanya. Karena memang saya anggap semua dari nol. Mungkin itu dari kami. Saya Pak Randi mengakhiri kegiatan malam ini. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menyempatkan hadir malam ini. Nanti kita jumpa di grup WA dan jumpa lagi di pertemuan kedua. Untuk pertemuan kedua nanti dibahas oleh Bapak Dr. Suwardi. Tetap semangat. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.